Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur boleh berada di tempat ini, di rumah Tuhan bersama-sama beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mulai minggu ini sampai dengan beberapa minggu ke depan kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Roma. Dan saya akan memulainya di pasal 1, Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Namun untuk mempersingkat waktu, saya hanya fokus pada ayat 15, 16, dan 17. Tidak berarti ayat sebelumnya tidak penting, tetapi ini juga terkait dengan tema kita dan semua ada dan terlihat dengan jelas di ayat 16 dan 17. Dan juga para penafsir sepakat bahwa ayat 16 dan 17 itu menjadi tema bukan hanya di pasal 1, tapi tema keseluruhan dari kitab Roma. Nah, mari kita akan membaca dan izinkan saya menjelaskan dulu struktur teksnya. Harapannya nanti kalau Bapak Ibu Saudara lupa dengan khotbah saya, setidaknya ketika membaca Alkitab itu dengan penjelasan tentang struktur teks, Bapak Ibu akan bisa ingat kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 15 ini sebetulnya merupakan konklusi dari ayat-ayat sebelumnya, karena dimulai dengan itulah sebabnya. Tetapi ini juga merupakan kalimat induk bagi anak kalimat yang ada di bawahnya. Jadi ayat 15 itu adalah kalimat utamanya. Lalu ayat 16 dan 17 dengan ada kata sebab, karena, sebab itu adalah anak kalimat yang berjenjang. Nah, mari kita akan baca, kita akan perhatikan ayat demi ayat ini. Saya bacakan. Itulah sebabnya aku Paulus ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Jadi ini bicara tentang kerinduan Paulus yang begitu besar untuk pergi ke Roma memberitakan Injil di sana. Lalu pertanyaannya, kenapa Paulus sangat ingin memberitakan Injil di sana? Ayat 16 memberikan jawabannya. Sebab aku tidak malu terhadap Injil. Ini adalah terjemahan baru kedua, tapi kalau terjemahan yang baru pertama agak berbeda. Dan ini selaras dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Jadi menyebutkan di sana, aku tidak malu terhadap Injil. Sebagai satu jawaban, kenapa Paulus pergi ke Roma untuk memberitakan Injil. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil? Anak kalimat selanjutnya menjelaskan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lalu dijelaskan setiap orang yang percaya itu siapa? Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, artinya orang non-Yahudi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Ayat 17, sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dan untuk menegaskan soal pernyataan kebenaran ini, Paulus mengutip Habakuk. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Semoga kita akan ingat dengan struktur teks ini dan saya juga akan mengkhotbahkannya menjadi struktur khotbah. Bapak Ibu Saudara, manusia selalu terpesona oleh kekuatan. Itu sebabnya kita senang menonton film superhero. Karena di situ ada tokoh, ada sosok yang dapat menyelamatkan situasi. Menyelamatkan kondisi yang carut-marut. Hadirnya superhero mendatangkan satu kebaikan. Dan kita senang melihat sebuah kehebatan pada sosok ini. Kita juga senang mendengar kisah hidup orang yang tadinya miskin dan dihinakan orang, tapi lalu menjadi orang kaya dan hebat. Kemarin saya baru menerima kiriman video tentang seorang yang dulunya miskin dan menjadi kaya. Dan yang menonton itu sangat banyak. Kita senang ketika kita melihat sosok yang tadinya lemah menjadi kuat. Dan kita memang sangat senang dengan kekuatan itu. Kita bangga kalau kita punya bangsa dengan kekuatan militer. Kita bangga kalau ekonomi bangsa kita kuat. Kita bangga kalau kita punya pemimpin yang kuat. Kita akan bangga dengan berbagai macam yang dikategorikan kuat dan hebat.
Dalam kehidupan sehari-hari kita juga cenderung menampilkan diri sebagai diri yang kuat. Fisik kita kuat. Anak-anak milenial suka dengan nge-gym. Ya, tidak kalah walaupun saya sudah milenial, saya ikut nge-gym walaupun jarang Pak Roni. Ini Pak Roni pernah ketemu saya nge-gym bareng. Kita ingin jadi orang kuat, kita ingin jadi orang yang tidak terlihat lemah. Kita juga ingin kuat secara mental, kuat secara finansial, kuat bahkan secara spiritual, ada kebanggaan. Kelemahan kalau bisa disembunyikan, karena itu mempermalukan. Saya mau cerita tentang mama mertua, tapi tolong nanti jangan disampaikan ya. Karena selama ini baik-baik saja dengan saya. Saya salah satu mantu yang disayang. Nah, saya mau cerita tentang mama saya yang usianya sudah 81 tahun. Kakinya sudah lemah, dia gak kuat jalan. Nah, anak-anak sudah mengingatkan, mah pakai tongkat. Kok tongkat yang ada kakinya itu di bawahnya. Suruh pakai tongkat. Tapi gak pernah mau pakai itu. Lalu satu kali kami ajak jalan-jalan ke Queen City Mall. Di Jalan Pemuda itu. Baru beberapa langkah, kita baru nyampe beberapa langkah, dia sudah gak kuat jalan. Mau cari tempat duduk, di situ sudah didudukin banyak orang. Akhirnya yang dilakukan apa Bapak Ibu Saudara? Deprok di lantai. Nah itu kan kalau kita ngelihat itu kan dia semakin malu ya. Jadi saya pura-pura gak lihat gitu. Karena semakin dilihat semakin malu. Karena memperlihatkan kelemahannya. Lalu akhirnya anak-anak membelikan kursi roda. Udah ditawari dia enggak mau. Bahkan dia punya kursi roda yang masih beberapa bulan dulu dipakai oleh suaminya. Udah dikasihkan orang gitu ya untuk dipakai. Dia enggak mau pakai itu. Lalu akhirnya punya akal. Udah kita belikan aja kursi roda tapi yang untuk traveling kan lebih keren. Akhirnya dibelikan. Dia tetap enggak mau. Nganggur cukup lama. Akhirnya kemarin baru terpakai sekali ketika liburan di Jogja. Dia akhirnya pakai dengan rasa-rasa malu. Ya, naik kursi roda. Kan kelihatan lemah Bapak Ibu Saudara. Lemah itu tidak menyenangkan. Tapi kekuatan itu mendatangkan kekaguman. Nah saya tidak tahu kenapa juga beberapa orang yang saya jumpai begitu ya. Saya pernah satu kali mencoba membantu emak-emak turun tangga ya. Saya mengulurkan tangan. Tapi tangan saya disingkirkan. Maaf Musa, saya masih kuat. Saya masih kuat. Dia turun sendiri tanpa pegangan tangan yang saya ulurkan itu. Dan ini sekali lagi mempertegas bahwa memang kita lebih suka dengan kekuatan. Tetapi kelemahan sebaiknya disembunyikan. Kan itu mempermalukan. Nah, maka ketika Paulus berkata tadi, aku tidak malu terhadap Injil. Ini bukan pernyataan netral, bukan pernyataan biasa. Ini adalah sebuah deklarasi yang melawan budaya pada saat itu, yang melawan keyakinan orang-orang pada saat itu. Kenapa? Karena Injil terlihat lemah. Injil itu bercerita tentang Mesias yang mati, bukan Mesias yang mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekuatan politik, dengan kekuatan militer. Bukan. Injil berbicara tentang salib, bukan tahta. Maka bagi orang Yahudi salib itu batu sandungan, buat orang Yunani itu sebagai kebodohan. Dan Injil itu dinilai lemah, tidak mempunyai kekuatan yang pantas untuk dibanggakan. Tetapi Paulus dengan yakin dia berkata, aku tidak malu. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara perhatikan kalimat ini ya. Paulus itu berkata karena Injil adalah kekuatan Allah. Paulus tidak menggunakan kata ini Bapak Ibu Saudara. Injil mengandung kekuatan Allah. Atau Injil bercerita tentang kekuatan Allah. Tidak, tapi dia langsung straight to the point. Dia langsung berkata Injil adalah. Ini menyatakan satu hakikat Injil, esensi Injil
Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kuasa Allah untuk menyelamatkan tidak bekerja di luar Injil. Tetapi Allah memilih menggunakan Injil sebagai sarana utama dan konkret di mana kuasanya bekerja untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya ulangi ya. Ketika Paulus berkata Injil adalah kekuatan Allah, bukan Injil mengandung kekuatan Allah, bukan Injil bercerita tentang kekuatan Allah. Karena Paulus ingin menegaskan di luar Injil tidak ada kuasa yang dapat menyelamatkan manusia. Tetapi hanya di dalam Injil, kabar tentang Yesus yang mati dan bangkit itu, Allah bekerja mendatangkan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seorang John Calvin pernah mengatakan kalimat yang menarik ini. Ini seperti hiperbol tetapi ini betul-betul kebenaran. Dia mengatakan begini, whenever the gospel is preached, it is as if God himself came into the midst of us. Kapanpun gospel Injil itu diberitakan, itu seperti Allah sendiri datang ke tengah-tengah kita. Dan Paulus meyakini itu. Injil itu kekuatan Allah. Karena Allah hadir di dalam Injil itu. Yang akan membuat orang-orang yang hatinya keras betul-betul menjadi percaya dan diselamatkan. Nah mari kita akan bertanya. Kalau begitu apa yang terjadi ketika Injil diberitakan? Kan Paulus pergi ke Roma, rencananya, ya baru rencana pergi ke Roma. Dia sangat ingin. Nah apa yang terjadi kalau Injil itu diberitakan? Sehingga Paulus merasa tidak malu dengan Injil itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Paulus punya alasan yang kuat untuk tidak malu terhadap Injil karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil bukan sekedar ajaran etika. Injil bukan sekedar inspirasi moral. Injil bukan sekedar nasihat, saran. Tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang aktif membawa orang berdosa dari maut kepada hidup. Injil adalah kekuatan yang membawa orang, yang memindahkan orang dari kematian kepada kehidupan. Di tengah dunia yang memuja kekuatan militer, politik, uang, dan intelektual, Roma salah satunya kota besar yang sedang mengagung-agungkan intelektual karena itu Injil dianggap sebagai sebuah kebodohan. Paulus justru berkata, Injil yang dianggap lemah itu menyatakan kekuatan Allah. Dan adalah kekuatan Allah sendiri yang membebaskan manusia dari murka Allah, dari kuasa dosa, dari rasa bersalah yang tidak terselesaikan. Dan itu dikerjakan oleh Injil. Dan kekuatan yang menyelamatkan ini Bapak Ibu Saudara bukan untuk segelintir orang. Tapi bagi setiap orang yang percaya. Orang Yahudi maupun orang Yunani. Artinya apa? Tidak ada batasan ras, budaya, intelektual, status sosial. Injil menembus semua orang, siapapun. Tim Keller dalam sebuah tafsirannya mengatakan begini saudara. Kuasa Injil itu tidak terbatas, boundless. Tetapi sekaligus dibatasi, bounded. Pada saat yang sama kuasa Injil itu tak terbatas, tapi juga dibatasi. Tak terbatas karena untuk semua orang, setiap orang. Injil selalu diberitakan Allah ingin semua orang diselamatkan. Ini untuk semua orang tidak terbatas. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, Injil dibatasi hanya untuk orang yang percaya. Maka disebutkan di sini yang Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan saudara menemukan kata percaya, beriman juga beberapa kali disebutkan di 3 ayat ini. Nah, kabar baiknya adalah ini Bapak Ibu Saudara. Ketika Injil diberitakan,
karena Injil adalah kekuatan Allah itu, maka Injil akan bekerja secara aktif dan efektif memanggil orang untuk beriman. Thomas Schreiner pernah berkata begini, Injil adalah kuasa yang berdampak pada keselamatan dan secara efektif memanggil orang untuk beriman. Izinkan saya melibatkan salah seorang. Mohon Pak Roni bisa maju ke sini Pak Roni. Pak Roni biasanya duduk di sini kok sekarang di situ ya. Padahal kursinya itu ada namanya loh. Coba dicek. Pak Roni, terima kasih sudah bersedia mau berikan ini untuk Pak Roni. Souvenir. Ya, silakan duduk Pak Roni. Pak Roni ini aktif di gereja kita. Saya mau mengatakan apa begini saudara. Saya tidak punya kuasa. Saya boleh dikatakan diberi kuasa terbatas di mimbar. Di sini saya bisa minta tolong Pak Roni untuk maju. Pak Roni mau datang ke sini. Saya kasih dia mau terima. Tapi Tuhan kita itu punya kuasa yang luar biasa. Dan ketika Injil yang adalah kekuatan Allah itu diberitakan, maka itu akan bekerja secara efektif dan maksimal. Sehingga orang mau tidak mau dalam anugerah Tuhan, dia mampu untuk berespon percaya kepada Yesus. Ini bukan pekerjaan manusia, ini bukan soal bagaimana ngomong, bagaimana strategi untuk membuat orang percaya kepada Yesus. Tidak, ini kerja kuasa Allah, Injil itu sendiri. Beberapa waktu lalu, sudah cukup lama ya, Pak Abing menginfokan ke istri saya, ada seorang AI di Tanah Mas, asalnya dari Bagan. Tidak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Hokkien. Kepingin mengenal kekristenan. Lalu Pak Abing cerita ke istri saya dan istri saya kesana dengan saya berdua datang. Istri saya menyampaikan Injil dalam bahasa yang sederhana, bahasa Hokkien yang sederhana. Saudara tahu enggak, AI itu kok ya percaya gitu ya. Kok percaya? Itu luar biasa. Saudara tahu ya orang Bagan itu kebanyakan sulit sekali ya. Sulit sekali untuk percaya. Ini ada satu orang hatinya sudah terbuka dulu. Lalu datang kita yang membawa berita sederhana. Enggak perlu latihan ngomong. Cuma bicara tentang Yesus Kristus yang mati menyelamatkan kita. Kita orang berdosa dan seterusnya dan seterusnya. Itu berita Injil yang paling singkat itu kan gitu. Injil itu adalah keselamatan di dalam Yesus. Melalui kematian dan kebangkitannya. Kita tidak layak tapi dia memilih kita untuk diselamatkan. Injil cuma seperti itu. Tapi kuasanya begitu besar. Lalu dia dibaptiskan. Setelah mendapatkan penjelasan beberapa kali kunjungan. Dia dibaptiskan. Lalu Bapak Ibu Saudara tanpa disuruh-suruh. Saya bukan tipe pendeta yang nyuruh-nyuruh. Patung-patung yang ada di situ yang warna merah itu dibakar gitu. Enggak, saya enggak ngomong apa-apa. Saya ingin hatinya dulu dia percaya kepada Yesus. Tahu-tahu dia ngomong, saya mau kasihkan ini ke kelenteng. Saya enggak nyuruh-nyuruh. Ada pendeta yang nyuruh-nyuruh sampai hari ini orang itu enggak mau ke gereja. Kenapa? Patung-patung itu disuruh dibakar, suruh diinjak-injak. Aduh. Gimana tuh ya. Akhirnya dia diserahkan ke kelenteng. Sudah jadi milik kelenteng. Yang penting hatimu tidak lagi melekat pada dia. Dan saudara tahu anaknya dibaptiskan. Di sini juga ikut katekisasi. Dan sudah terlibat di dalam cross. Cucunya juga di dalam pelayanan. Ponaan-ponaannya dari anak ini juga ikut terlibat di dalam pelayanan sampai kira-kira mungkin 8 tahunan ini, 7 sampai 8 tahunan ini. Tidak pernah kita mempersiapkan dengan strategi apa tentang ngomongnya bagaimana. Enggak. Sederhana. Tapi kuasa Injil itu bekerja secara efektif. Sehingga orang itu pada akhirnya percaya kepada Yesus dan dibaptiskan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah ke gereja dan percaya. Bukan karena saudara punya kekuatan untuk percaya. Tapi karena Allah yang bekerja di dalam hidup saudara. Tapi kalau hari ini saudara ada di gereja tapi belum sungguh-sungguh percaya. Itu satu nilai yang
cukup baik dan Tuhan sedang ingin saudara menyambut Injil dengan sukacita. Mengakui dosa, percaya kepada Yesus, dan Injil itu akan membawa saudara kepada keselamatan di dalam namanya. Selalu terbuka bagi kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saudara. Injil itu mengubahkan. Injil itu menyatakan kebenaran Allah yang mengubahkan. Kita akan baca ayatnya bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kenapa Injil bisa menyelamatkan? Tadi strukturnya kan begitu. Lalu kata Paulus, karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Atau kebenaran Allah sedang dinyatakan. Nah, kebenaran ini sering dipahami dalam dua cara yang saling melengkapi. Dua istilah ini hampir semua ditemukan di dalam buku-buku tafsiran yang bagus. Ini bukan istilah saya ya, ini istilah yang disepakati oleh para penafsir Reform Injili. Kebenaran Allah bersifat satu, forensik. Kedua, efektif. Apa yang dimaksud dengan forensik? Ini istilah di dalam hukum ya. Jadi forensik itu adalah kebenaran Allah itu diperhitungkan kepada kita. Sehingga kita yang bersalah dan berdosa ini menjadi benar di hadapan Allah. Ini bahasa lainnya adalah justification, pembenaran. Kita sampai hari ini tetap adalah orang berdosa. Tapi oleh Allah di dalam Kristus, status kita menjadi orang yang benar. Bukan karena kita orang benar pada diri kita sendiri, tapi kita dibenarkan karena kebenaran Allah di dalam Yesus. Ini justification by faith. Jadi kita menjadi benar di mata Allah karena kebenaran Kristus. Dan ini artinya kita telah beranjak dari status berdosa menjadi status orang benar untuk diselamatkan Tuhan. Tetapi yang kedua yang ingin saya tegaskan di bagian ini. Efektif, kebenaran Allah itu bersifat efektif itu apa artinya? Dia melakukan satu kerja yang maksimal. Sehingga hidup kita ditransformasi. Artinya Injil kuasa Allah itu tidak hanya membawa kita orang berdosa kepada kehidupan. Tetapi dia akan terus memperbarui kita, menguduskan kita dari hari ke hari. Saudara mungkin pernah dengar, saya juga beberapa kali menyebutkan hal ini di sini. Already but not yet. Sudah tapi belum. Nah ini kategori paradoks ya. Sudah kok belum, maksudnya apa? Sudah itu kita sudah menerima keselamatan Allah di dalam Yesus. Tapi belum itu apa? Karena kita belum sepenuhnya menerima keselamatan itu sempurna. Kita belum sampai ke sana. Tetapi kita masih ada rentang waktu kehidupan di sini. Kita perlu sekali menerima proses pengudusan. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus untuk memastikan bahwa kita pasti selamat. Dan ini pekerjaan Injil. Dia terus bekerja, menguduskan kita, berproses. Sehingga sekalipun kita sudah menerima status ini, tapi kita sedang berproses untuk dikuduskan tiap-tiap hari. Dan istilah yang sering kita kenal adalah sanctification. Bapak Ibu Saudara, seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang membiarkan Injil bekerja di dalam hatinya, itu akan tahu, akan yakin bahwa kuasa pertumbuhan rohaninya hanya datang dari Injil. Pertumbuhan rohani kita bukan dibentuk oleh karakter building seminar ini, seminar itu. Ini hanya moralitas, ini hanya sesuatu yang mengubah perilaku yang bisa jatuh dan bangun. Tapi Injil adalah kuasa yang memastikan bahwa kita akan mengalami satu proses perubahan yang pasti sedikit demi sedikit, tapi ada perubahan, ada progres. Sampai di tujuan akhirnya Tuhan ingin kita menjadi semakin serupa Kristus. Dan siapa yang mengerjakan? Allah yang penuh kuasa. Injil
Kabar baik tentang Yesus yang mati, yang bangkit untuk memberikan keselamatan, memastikan kita menerima keselamatan yang kekal. Karena itu dia berproses dan memproses kita dalam roh pengudusan itu sehingga kita menjadi benar di hadapan Allah dan dibenarkan karena kebenaran Allah. Saya mau cerita tentang seorang pria. Saya sudah izin kemarin meneleponnya. Pria ini pernah punya selingkuhan. Ini rada sensitif. Tapi saya sudah izin dan diizinkan untuk diceritakan. Ini terjadi sekitar 9-10 tahun yang lalu. Dia bertengkar dengan istrinya marah karena dia punya simpenan. Kemudian saudara, dia datang ke saya, ya saya menjadi saksi pertengkaran itu, ribut itu. Akhirnya saya memberitakan kamu harus bertobat. Kamu harus bertobat. Tapi saudara, ini nasihat itu tidak punya kekuatan. Kamu harus bertobat tidak punya kekuatan. Dia butuh Tuhan yang mampu mengubahkan dia. Dia butuh Tuhan, karena itu kita ingatkan Tuhan. Kita ingatkan Yesus. Nasihat saya itu tidak punya kekuatan. Tapi Yesus yang akan sanggup mengubahnya. Lalu dia mengakui salah, dia mengakui dosa, dia minta ampun. Dia juga minta maaf kepada istrinya. Kemudian istrinya yang luar biasa. Dia menerima suaminya apa adanya. Dan sampai hari ini hidupnya sudah dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Mereka tetap sebagai orang yang bukan sempurna, ada pergumulan. Tapi mereka tetap menjaga kesetiaan di dalam rumah tangga itu. Kemarin saya memastikan. Kamu bener ya enggak balik lagi toh? Enggak itu toh main-main perempuan kan? Enggak lah, enggak Pak Ponco, enggak. Saya ingin memastikan bahwa dia memang sungguh-sungguh berubah. Lalu dia mengatakan kalimat ini, Pak, kalau ada orang yang sedang bergumul masalah perselingkuhan, boleh minta tolong saya bantu. Kalau ada yang mau minta tolong di sini, ngomong saya dulu, nanti tak omong ke. Mana ada yang mau mengaku, ya kan? Itu kelemahan kok dipertontonkan. Tapi saudara, saya mau katakan, kelemahan yang diakui akan menjadi satu tahap untuk menerima kekuatan Allah yang mengubahkan. Injil itu kabar baik, tapi kabar baik menjadi kabar baik ketika ada kabar buruk. Kalau saudara tidak pernah mengakui dosa, tidak pernah mengakui saya bersalah, tidak pernah akan ada dan menghargai kematian Yesus itu sebagai kabar baik buat dia. Karena masih terus berusaha dengan keyakinannya sendiri, berusaha dengan kebaikannya sendiri. Tapi ketika sadar aku orang berdosa, aku sering mengalami kegagalan, maka dia akan sadar butuh Yesus yang akan dan satu-satunya menyelamatkan dia. Kabar baik tidak akan menjadi kabar baik tanpa kabar buruk. Saudara, saya ingin kita mengambil satu tekad untuk terus-menerus mengingatkan diri kita tentang Injil itu. Injil bukan hanya untuk orang yang belum percaya, tapi Injil juga untuk kita yang sudah percaya. Ada sebuah buku yang dipakai oleh beberapa kelompok cross. Saya dan istri juga sudah menyelesaikan buku ini. Buku ini ditulis oleh Senjaya, sangat memberkati. Dia gospel centeredness, dia berpusatkan kepada Injil. Dia mengajarkan agar kita menghidupi Injil. Tetapi kalau berisi saran-saran, nasihat-nasihat itu kan tidak punya kekuatan ya. Kadang bisa membuat kita terbebani, aku tidak bisa. Tapi menginjili hidup. Hidup itu harus diinjili. Injil itu yang harus terus mengubahkan kita. Injil itu harus menjadi sebuah kekuatan untuk kita berubah. Injil harus menjadi cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Harus menjadi motivasi kita melakukan sesuatu. Sehingga perlahan namun pasti kita tidak terasa kita telah menghidupi Injil itu. Karena Injil itu telah menginternalisasi di dalam hidup kita. Dan mengubahkan kehidupan kita. Saya belajar di City to City waktu di Jakarta istilah ini. Mengkhotbahkan kepada diri sendiri. Jadi Injil itu yang Bapak Ibu sering dengar
di gereja, ureannya, paparannya, itu harus terus-menerus dikotbahkan kepada diri sendiri. Supaya Injil itu menjadi sumber kekuatan kita, menjadi cara pandang kita, menjadi motivasi kita, menjadi inspirasi kita. Injil menjadi semacam lensa melihat segala sesuatunya dan kita mengambil satu sikap di dalam keputusan-keputusan. Contoh Bapak Ibu Saudara, contoh. Ketika kita dilukai, suami selingkuh, kita sakit. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kamu harus mengampuni. Kita protes Tuhan. Orang itu yang bersalah, kenapa saya harus bergumul dan secara aktif mengampuni? Bukannya dia yang harus bertobat, bukannya dia yang harus minta maaf. Tapi kenapa saya harus mengampuni dia? Dengan Injil kita akan diberi kekuatan, diberi cara pandang yang berbeda. Saya harus mengampuni dia, karena Kristus sudah mengampuni saya lebih dulu. Saya orang berdosa, bahkan lebih daripada yang kelihatan. Orang katakan saya berdosa melakukan ini dan itu. Pada dasarnya saya lebih buruk daripada yang mereka sangkakan. Saya orang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan rela mati untuk saya. Maka disitulah ketika kita merenungkan Injil di dalam kehidupan kita. Kita akan punya kekuatan untuk mengalami satu perubahan. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh seminar apapun di dunia ini yang membuang Injil dari seminar-seminar itu. Semuanya masuk di dalam otak, semuanya bisa menambahkan pengetahuan, tetapi tidak pernah ada kekuatan yang betul-betul mengubahkan kehidupan kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, gereja kita tahun ini telah menetapkan untuk berfokus selama 1 tahun ini, tema ini, The Gospel in Life. Injil dalam kehidupan. Injil masih diperlukan dan sangat diperlukan oleh kita. Bukan hanya oleh mereka yang belum percaya, oleh kita. Karena itu hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, terimalah Yesus. Biarkan kuasa Injil itu akan mengubahkan saudara, akan memproses saudara di dalam pengudusan, dan saudara akan menjalani hidup di dalam Injil, dan Injil hidup di dalam kita. Dan betul-betul kita menjadi orang yang pada akhirnya seperti yang Tuhan kehendaki, semakin serupa dengan Kristus.